Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mata kuliah Kalkulus Diferensial oleh Wilda Aries Fitri dengan jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Dalam video ini, saya akan membahas soal dengan materi yang pertama, fungsi trigonometri, yang kedua, pendahuluan limit, yang ketiga, teorema limit, yang keempat, limit melibatkan fungsi trigonometri, yang kelima, limit-limit tak berhingga, limit-limit tak hingga, yang keenam, kekontinuan fungsi, yang ketujuh, dua persoalan dengan satu tema, yang kedelapan, turunan, yang kesembilan, aturan pencarian turunan, yang kesepuluh, turunan sinus dan kosinus, yang kesebelas, aturan rantai, yang kedua belas, notasi Leibniz, yang kedua belas, turunan tingkat tinggi, yang ke-14, diferensial implisit, yang ke-15, laju yang berkaitan, yang ke-16, maksimum dan minimum, yang ke-17, kemonotonan dan kecekungan, 18, maksimum dan minimum lokal, yang ke-19, teorema nilai rata-rata. Baik, untuk pertama kita membahas tentang fungsi trigonometri. Soal pertama, konversikan ukuran berikut ini ke dalam radian. 1 derajat sama dengan V per 180 sama dengan 1,7453 dikali 10 pangkat min 2 radian. A. 33,3 derajat. Jawaban 33,3 dikali V per 180. Maka hasilnya 0,5812 radian. B. 46 derajat. Jawaban 46 dikali V per 180. Jawaban 0,8229 radian. Soal nomor 2. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator tan V per 6. Jawaban tan V per 6 sama dengan sin V per 6 per cos V per 6 sama dengan setengah per setengah akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Maka 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3. Baiklah, kita membahas tentang pendahuluan limit. Soal nomor 3, carilah limit X menuju 3, X dikurang 5 sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Soal nomor 4, carilah limit X menuju min 1, X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 per X tambah 1. Jawabannya, limit X menuju min 1 difaktorkan X tambah 1, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X tambah 1. Selanjutnya, limit X menuju min 1, maka X tambah 1 di atas dan di bawah kita coret. Maka hasilnya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Maka
kita jadiin min 1 kuadrat dikurang 5 min 5 dikali min 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 12. Yang ketiga, teorema limit. Contoh soal nomor 5, gunakan teorema A untuk mencari tiap limit. Berikan pembenaran tiap langkah dengan mengacu pada pernyataan bernomor. Soalnya, limit X menuju 1, 2X ditambah 1. Jawaban. Limit X menuju 1, 2X ditambah 1 sama dengan limit X menuju 1, 2X ditambah limit X menuju 1, 1. Maka kita 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nomor 6. Limit X menuju min 1, 3X kuadrat dikurang 1. Jawaban, limit X menuju min 1, 3X kuadrat ditambah 1 sama dengan limit X menuju min 1, 3X kuadrat dikurang limit X menuju min 1, 1 sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Materi keempat tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Soal nomor 7. Hitunglah limit X menuju 0, cos X per X tambah 1. Jawaban. Limit X menuju 0 sama dengan cos X per X tambah 1. Sama dengan cos 0 per 0 ditambah 1. Sama dengan cos 0 jawabannya 1 ya, per 1 sama dengan 1. Soal nomor 8. Limit X menuju 0, sin X per 2X. Jawaban. Limit X menuju 0, sin X per 2X. Sama dengan setengah sin X per X. Sama dengan setengah dikali 1. Maka sin X per X ini 1 ya. Maka jadinya setengah dikali 1 sama dengan setengah. Maka hasilnya setengah. Materi selanjutnya tentang limit-limit tak berhingga. Limit-limit tak hingga. Soal nomor 9. Tentukan limit-limit berikut ini. Limit X menuju tak hingga, X pangkat 3 per 2X pangkat 3 dikurang 100X kuadrat. Jawaban. Limit X menuju tak hingga 1 per 2 dikurang 100 per X. Hasil dari 1 ini yaitu X pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 1 per 2X pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 2 dikurang 100 X pangkat 2 per X pangkat 3. Jadi hasilnya 100 per X. Maka hasil akhirnya yaitu menjadi setengah. Soal nomor 10. Limit X menuju 1 plus 2X per X dikurang 1. Jawabannya, limit X menuju 1 plus 2X dikurang X kurang 1 sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikali 1 sama dengan 2 per 0 plus sama dengan plus tak hingga.
Selanjutnya tentang kekontinuan fungsi. Soal nomor 11. Nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak kontinu di titik 3. Ft sama dengan nilai mutlak T. Jawabannya yaitu kontinu, yaitu limit X menuju T dari nilai mutlak T sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. F3 sama dengan nilai mutlak T sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Maka limit X menuju 3 sama dengan Fx sama dengan F3. Nomor 12. Apakah fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 kontinu di titik X sama dengan 2? Jawabannya, perhatikanlah untuk X sama dengan 2. Langkah yang pertama, F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat asalnya 4 dikurang 4 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya tidak terdefinisi. Selanjutnya langkah kedua, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 sama dengan. Maka hasilnya yaitu tidak kontinu. Soal berikutnya tentang 2 persoalan dengan satu tema. Soal nomor 13. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Jawabannya, yang pertama kita bikin gambar kurva dengan titik 2,4. Setelah itu, kita dapat menentukan atau mencari M tangen sama dengan limit H menuju 0 F2 tambah H dikurang F2 per H. Maka limit H menuju 0, 2 ditambah H dalam kurung pangkat 2 dikurang 2 kuadrat per H. Sama dengan limit H menuju 0, 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat ditambah H sama dengan 4H. H dikuadratkan sama dengan H kuadrat 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka dapat hasilnya 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 4 per H. Sama dengan limit H menuju 0, H dalam kurung 4 ditambah H per H. Maka H-nya kita coret. Maka dapat hasilnya 4. Soal nomor 14. Laju perubahan kecepatan dalam hubungan dengan waktu disebut dengan percepatan. Misalnya, kecepatan pada waktu T dari sebuah partikel ditentukan dengan Vt sama dengan 2T kuadrat. Carilah percepatan sesaat ketika T sama dengan 1 detik. Jawabannya, A sama dengan limit H menuju 0, 2 dalam kurung 1 ditambah H kuadrat dikurang 2 dikali 1 kuadrat per H. Sama dengan limit H menuju 0, 2 ditambah 4H dikurang 2H kuadrat dikurang 2 per H. Maka 2-nya bisa kita coret. Selanjutnya dapat kita temui limit H menuju 0, H dalam kurung 4 ditambah 2H per H sama dengan 4. Maka hasilnya 4. Soal berikutnya tentang turunan. Soal nomor 15. Carilah turunan F absen 1 jika Fx sama dengan X kuadrat. Jawabannya, F absen 1 sama dengan limit H menuju 0, F1 ditambah H dikurang F1 per H sama dengan limit H menuju 0,
1 tambah H kuadrat dikurang 1 kuadrat per H. Sama dengan limit H menuju 0, 2H ditambah H per H. Maka H yang di atas dengan yang bawah kita coret. Maka dapat kita temui hasilnya. H per 0 sama dengan 2 tambah H sama dengan 2. Ya. Soal nomor 16. Carilah turunan dx Hx sama dengan 2 per X. Jawabannya, H absen X sama dengan limit H menuju 0, H X tambah H dikurang Hx per H. Sama dengan limit H menuju 0, 2 per X tambah H dikurang 2 per X dikali 1 per H. Sama dengan limit H menuju 0, min 2H per X, X tambah H dikali 1 per H. Sama dengan limit H menuju 0, min 2 per X, X tambah H. Maka hasilnya kita dapat yaitu min 2 per X kuadrat. Maka hasil nomor 16 yaitu min 2 per 2 X kuadrat ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang aturan pencarian turunan. Soal nomor 17. Carilah dxy dengan menggunakan aturan-aturan dan subbabnya. Y sama dengan 100 per X pangkat 5. Jawabnya, dx sama dengan 100 per X pangkat 5 sama dengan 100 dx X pangkat min 5 sama dengan 100 min 5x pangkat min 6 sama dengan min 500 X pangkat min 6 sama dengan hasilnya yaitu min 500 per X pangkat 6. Selanjutnya soal nomor 18. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 ditutup kurung X kuadrat ditambah 1. Carilah dxy-nya. Jawaban, dx sama dengan, buka kurung, X kuadrat ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2 dx X pangkat 3 ditambah 1 ditambah X pangkat 3 ditambah 1 dx X kuadrat ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah 1 dikali 2X sama dengan 3X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat ditambah 2X pangkat 4 ditambah 2X. Maka hasilnya kita temui 5X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 2X. Selanjutnya kita membahas tentang turunan sinus dan kosinus. Soal nomor 19. Gunakan aturan hasil bagi untuk mencari turunan 3X dikurang 5 per X kuadrat ditambah 7. Jawabannya yaitu D dalam kurung 3X kurang 5 per X kuadrat tambah 7 sama dengan X kuadrat ditambah 7 dikali D 3X dikurang 5 dikurang 3X kurang 5 D X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat ditambah 7 dalam kurung pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah 7 dikali 3 dikurang 3X kurang 5 dikali 2X per X kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan
3x kuadrat ditambah 21 dikurang 6x kuadrat dikurang 10x per x kuadrat ditambah 7 dalam kurung pangkat 2. Sama dengan hasilnya kita temui yaitu min 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 tutup kurung pangkat 2. Soal nomor 20. Carilah dx y sama dengan sin x ditambah cos x per cos x. Maka jawabannya dx dalam kurung sin x ditambah cos x per cos x sama dengan cos x dx dalam kurung sin x tambah cos x dikurang dalam kurung sin x ditambah cos x dx cos x per cos x sama dengan cos x dalam kurung cos x dikurang sin x dikurang dalam kurung sin x kuadrat x dikurang sin x kali cos x per cos kuadrat x sama dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan hasilnya 1 dapat kita hasilkan yaitu 1 per cos kuadrat x. 1 per cos kuadrat x sama dengan sekon kuadrat x. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai. Soal nomor 21, yaitu y sama dengan dalam kurung 7 ditambah x tutup kurung pangkat 5. Jawabnya yaitu y sama dengan dalam kurung 7 ditambah x pangkat 5. Y absen sama dengan, jadi pangkat itu kita kedepankan, maka diperoleh hasil 5. 5 dalam kurung 7 ditambah x pangkat min 4 pangkat 4 dikali dx. Dx kita peroleh 7 ditambah x. Maka hasilnya diperoleh 5 dalam kurung 7 ditambah x pangkat 4 dikali 1. Maka hasilnya yaitu 5 dalam kurung 7 ditambah x pangkat 4. Soal nomor 22. Y sama dengan cos pangkat 3 x. Jawabnya yaitu y sama dengan u pangkat 3 dan u sama dengan cos x. Dx y sama dengan duy dikali dxu sama dengan 3u pangkat 2 dikali min sin x sama dengan hasilnya yaitu min 3 sin x cos kuadrat x. Selanjutnya yaitu tentang notasi Leibniz. Soal nomor 23. Carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Jawabannya yaitu dy per dx sama dengan dy per dx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan d dalam kurung x pangkat 3 per dx min 3 d dalam kurung x kuadrat dikurang dx ditambah 7 dx per dx, maka sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dikali 2x
ditambah 7 dikali 1 sama dengan hasilnya yaitu 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Soal nomor 24. Carilah turunan berikut dari D per dt sin pangkat 3t ditambah cos pangkat 3t. Jawaban yaitu 3 sin kuadrat t cos t ditambah 3 cos kuadrat t dikali min sin t. Maka jawabannya yaitu 3 dalam kurung sin kuadrat t cos t dikurang sin t cos kuadrat t. Soal selanjutnya tentang turunan tingkat tinggi. Soal nomor 25. Carilah f turunan kedua dari 2 dari ft sama dengan 2 per t sama dengan 2t pangkat min 1. Jawabannya yaitu f absen t sama dengan min 2t pangkat min 2 sama dengan min 2 per t kuadrat. F turunan kedua t sama dengan 4t pangkat min 3 sama dengan 4 per t pangkat 3. F turunan kedua dari 2 yaitu 4 per 2 pangkat 3 sama dengan 4 per 2 pangkat 3 itu yaitu jumlahnya 8 ya. Maka 4 per 8 sama dengan jumlahnya jadinya setengah. Jadi hasil dari nomor 25 yaitu setengah. Soal nomor 26. Jika S sama dengan setengah T pangkat 4 dikurang 5T pangkat 3 ditambah 12T pangkat 2. Carilah kecepatan benda bergerak tersebut bila mana percepatannya 0. Jawabannya yaitu VT sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 5T pangkat 2 ditambah 24T. AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat sama dengan 6T kuadrat dikurang 30T ditambah 24. Maka 6T kuadrat dikurang 30T ditambah 24 sama dengan 0. 6 dalam kurung T kuadrat dikurang 5T ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya T kuadrat dikurang 5T ditambah 4 kita faktorkan. Maka dapat hasilnya 6 dalam kurung T dikurang 4 tutup kurung dalam kurung T dikurang 1 sama dengan 0. Dapat kita ketahui bahwa T sama dengan 4 dan T sama dengan 1. Maka kita cari F4 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 3 dikurang 15 dikali 4 pangkat 2 ditambah 24 dikali 4. Maka dapat hasilnya yaitu min 16. Lanjut, untuk mencari F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 15 dikali 1 pangkat 2 ditambah 24 dikali 1. Maka dapat kita
Simpulkan hasilnya yaitu 11. Selanjutnya membahas materi tentang diferensial implisit. Soal nomor 27 dan nomor 28. Yang pertama kita bahas nomor 27. Carilah persamaan garis singgung di titik yang ditunjukkan. X pangkat 3 Y ditambah Y pangkat 3 X sama dengan 30. Titiknya yaitu 1,3. Jawabannya X pangkat 3 Y absen ditambah 3X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 ditambah 3XY kuadrat Y absen sama dengan 0. Y absen dalam kurung X pangkat 3 ditambah 3XY kuadrat tutup kurung sama dengan 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 sama dengan Y absen sama dengan min 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3XY kuadrat. Pada garis singgung 1,3, Y absen sama dengan min 36 per 28 sama dengan min 9 per 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis singgung Y sama dengan 3 sama dengan min 9 per 7. Dalam kurung X dikurang 1. Soal nomor 28. Carilah DXY menggunakan diferensiasi implisit. XY kuadrat sama dengan X dikurang 8. Jawabannya yaitu X 2Y DXY ditambah Y kuadrat sama dengan 1. DXY sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per 2XY. Maka hasilnya sudah pasti 1 kurang Y kuadrat per 2XY. Soal selanjutnya tentang laju berkaitan. Soal nomor 29. Sebuah tangga yang panjangnya 20 desimeter bersandar di dinding. Jika ujung bawah tangga ditarik sepanjang, lantai menjauhi dinding dengan kecepatan 1 desimeter per detik. Seberapa cepat ujung atas tangga bergeser menuruni dinding pada waktu ujung tangga sejauh 5 desimeter dari dinding? Jawabannya yaitu 20 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan DX per DT sama dengan 1. 20 derajat itu sama dengan 0. Sama dengan 2X DX per DT ditambah 2Y DY per DT. Ketika X sama dengan 5, Y sama dengan akar dari 375 sama dengan 5 akar 15. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa DY per DT sama dengan min X per Y DX per DT sama dengan min
5/5 akar 15. 1 sama dengan 0,258 kaki per detik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ujung atas tangga bergerak menuruni dinding pada 0,258 kaki detik. Sebuah cakram baja memuai selama dipanaskan jika jari-jarinya bertambah dengan laju 0,02 cm per detik. Seberapa cepat luas salah satu permukaannya bertambah pada saat jari-jarinya adalah 8,1 cm. Jawabannya yaitu A sama dengan VR kuadrat. dr per dt sama dengan 0,02. dA per dt sama dengan 2 VR dr per dt. Dapat kita simpulkan ketika R sama dengan 8,1, dA per dt sama dengan 2V dalam kurung 0,02 dikali 8,1 sama dengan 0,324V sama dengan 1,018 inci kuadrat per detik. Maka hasilnya dapat kita simpulkan hasilnya yaitu 1,018 inci kuadrat per detik. Sekarang kita akan membahas materi tentang maksimum dan minimum. Soal nomor 31 yaitu suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Dengan biaya proyek per hari 2X dikurang 600 ditambah 30 per X Rp1.000. Agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu titik-titik hari. Maka kita akan menjawab soalnya. Kita misalkan Fx sama dengan biaya proyek selama X hari. Sedangkan Fx sama dengan X dalam kurung 2X dikurang 600 ditambah 30 per X. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 600X ditambah 30. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa biaya proyek minimumnya nilai X yang bersesuaian dapat ditentukan dengan F absen X sama dengan 0. 4X dikurang 600 sama dengan 0. 4X sama dengan 600. Sedangkan X sama dengan 150. Jadi, pada soal ini dapat kita simpulkan bahwa proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 150 hari agar biaya proyeknya dapat minimum. Soal nomor 32. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2X ditambah 24 meter dan lebar 8 kurang X meter. Agar luas taman maksimum, panjang taman tersebut adalah titik-titik meter. Maka jawabannya yaitu yang pertama kita cari panjang taman. K, kita cari keliling dulu ya. K sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Kelilingnya diketahui 2X ditambah 24 sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah 8 dikurang X. Maka X
tambah 12 sama dengan P tambah 8 dikurang X. Maka dapat panjangnya yaitu 2X tambah 4. Selanjutnya kita nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi variabel X. Luas X sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 2X tambah 4 dikali 8 dikurang X sama dengan min 2X kuadrat ditambah 12X tambah 32. Selanjutnya yaitu masuk luas akan maksimum saat luas absen X sama dengan 0. Luas absen X sama dengan 0. Min 4X tambah 12 sama dengan 0. 4X sama dengan 12. X sama dengan 3. Maka saat X sama dengan 3 diperolehlah panjang sama dengan 2X tambah 4. Panjang sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4. Panjang sama dengan 10. Maka jadi panjang taman tersebut adalah 10 meter. Sedangkan soal selanjutnya tentang kemonotonan dan kejekungan. Petunjuk soal, gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turunnya. Soal nomor 33. Fx sama dengan 3x tambah 3. Maka jawabannya yaitu Fx sama dengan monoton naik. Syaratnya yaitu F absen X besar dari 0. 3 besar dari 0. Fx naik untuk semua X pada min tak hingga dan tak hingga. Sedangkan soal nomor 34 yaitu Gx sama dengan X tambah 1, X kurang 2. Jawabannya yaitu Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah X dikurang 2. Sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Maka Gx monoton naik. Syaratnya yaitu G absen X besar dari 0, 2X kurang 1 besar dari 0, X besar dari setengah. Gx naik pada setengah dan tak hingga. Sedangkan untuk Gx turun pada min tak hingga dan setengah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang maksimum dan minimum lokal. Soal nomor 35. Kenalilah titik-titik krisis, kemudian gunakan A. Uji turunan pertama. B. Uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik krisis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan mana yang nilai minimum lokal. Soalnya yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 4. Langkah kita yang pertama, kita cari titik stasionernya. Menggunakan F absen X sama dengan 0. 3X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0. 3X dalam kurung X dikurang 4 sama dengan 0. Maka dapat hasilnya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Yang kedua kita cari titik krisis
yaitu 0,4. F absen X besar dari 0 pada min tak hingga dan 0. Selanjutnya, F absen X kecil dari 0 pada 0,4. Selanjutnya, F absen X besar 0 pada 4, tak hingga. Selanjutnya, F turunan kedua X sama dengan 6X dikurang 12. X turunan kedua dari 0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Selanjutnya yaitu F turunan kedua untuk 4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12, maka 6 kali 4, 24 dikurang 12 hasilnya 12. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nilai minimum lokal pada X sama dengan 4, sedangkan nilai maksimum lokal pada X sama dengan 0. Soal nomor 36 tentang maksimum dan minimum lokal. Fx sama dengan X dikurang 2 pangkat 5. Langkah yang pertama kita cari titik stasionernya. F turunan X sama dengan 0. Jadi, X dikurang 2 pangkat 5 kita turunkan menjadi 5 dalam kurung X kurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 2. Selanjutnya, kita cari titik krisis. Titik krisisnya yaitu 2. Sedangkan untuk F turunan kedua X sama dengan 20 dalam kurung X dikurang 2 pangkat 3. Sedangkan untuk F turunan kedua dari 2 sama dengan 20. X-nya kita ganti dengan 2. 2 dikurang 2 dalam tutup kurung pangkat 3 sama dengan 20. 2 dikurang 2 sama dengan 0 pangkat 3. Berarti 20 dikali 0 sama dengan 0. Maka kesimpulannya, tidak ada nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokal pada soal yang ini. Selanjutnya kita membahas soal tentang teorema nilai rata-rata. Soal untuk nomor 37. Carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan 2 akar X pada 1,4. Jawabannya, F absen X sama dengan 2 dikali setengah X pangkat min setengah. Dan dapat hasilnya yaitu 2 dikali setengah sama dengan 1 per akar X. Dan F4 dikurang F1 per 4 dikurang 1. Maka 4 dikurang 2 sama dengan 2 per 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 2 per 3. Jadi 1 per akar C sama dengan 2 per 3. Akar C sama dengan, kita balik ya, 3 per 2. C sama dengan akar dari 3 sama dengan 9. Sedangkan akar dari 2 sama dengan 4. C sama dengan 9 per 4.
Soal terakhir yaitu nomor 38. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 5 dikurang 4 per x. Temukan semua nilai C di dalam interval terbuka 1,4 sedemikian f absen C sama dengan f4 dikurang f1 per 4 dikurang 1. Langkah yang pertama yaitu kita cari gradien garis potong kurva yang melalui titik 1, f1 ditambah 4, f4, yaitu f4 dikurang f1 per 4 dikurang 1 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan bahwa fungsi yang diberikan memenuhi kondisi teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada selang 1,4 dan terdefinisiasi pada selang 1,4. Sehingga ada minimal satu bilangan C dalam 1,4 sedemikian, sehingga persamaan f absen x sama dengan 1 menghasilkan 4 per x kuadrat sama dengan 1 menuju x sama dengan plus minus 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam selang 1,4 dapat menarik kesimpulan bahwa C sama dengan 2. Sekian video pembahasan soal dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.